Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mati kita, Allah berkahi kita, Allah selamatkan kita, Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Riyadhus Shalihin, para pengurus masjid yang saya muliakan, para tokoh masyarakat, para ulama, imam masjid, jamaah rahimahullah yang saya hormati. Hari ini kita memasuki bulan Rabiul Awwal. Karena itu pada kesempatan subuh ini kita membahas tentang Maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap bulan Rabiul Awal ini kita diingatkan untuk pentingnya mengingat kembali tentang sirah nabawi, tentang Maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita selalu menyadari bahwasanya begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Cintanya Rasulullah itu bukan ketika beliau hanya hidupnya, tapi ketika sakaratul maut pun yang diingat adalah kita, saking cintanya kepada kita. Karena itu dalam kesempatan ini kita ingin membahas tentang Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Dan seringkali ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya Maulid itu sesuatu yang tidak ada dasarnya. Mari kita lihat Al-Quran dan hadis tentang dasar kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam surah Yunus ayat 58 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya Allah, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan selama ini. Jadi karunia Allah, rahmat Allah itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan selama ini. Al-Quran adalah nikmat, karunia, pemberian, keutamaan terbesar yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya. Syekh Wahbah Al-Zaid dalam tafsir Al-Waziz menjelaskan seperti itu. Rahmat terbesar Allah Subhanahu wa taala bagi manusia ini, bagi alam semesta ini adalah Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah satu bentuk ekspresi kegembiraan, kebahagiaan, karunia, rahmat Allah itulah kita memperingati Maulid. Itu di antara ayatnya. Jadi kita gembira dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, ya. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dasarnya. Dasar yang kedua, Rasulullah itu pada punya kebiasaan melaksanakan saum sunnah di hari Senin dan di hari Kamis, terutama di hari Senin. Kenapa? Karena di hari Senin itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hari Kamis itu aku berpuasa karena diangkat amalanku. Kalau hari Senin alasannya adalah wulidtu bihi unzila alayya. Hari itu aku, kata Rasul, dilahirkan. Dan hari itulah diturunkan kepadaku Al-Quran. Nah itulah makanya, jadi Maulid itu kenapa? Karena Rasulullah dilahirkan di hari Senin. Nah bentuk ekspresi peringatan Maulid yang dilakukan oleh Rasulullah adalah berpuasa.
Itu puasa setiap Senin. Itu di antara. Ini ya. Ini dasar peringatan Maulid. Lalu apa hikmahnya kita memperingati Maulid Rasulullah SAW? Yang pertama, dengan memperingati Maulid memotivasi umat Islam untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Kita ketahui bahwasanya Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Memerintahkan zakat, Allah tidak zakat. Memerintahkan haji, Allah tidak haji. Tapi ketika Allah memerintahkan sholawat, Allah pun berselawat. Surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berselawatlah kamu untuk Rasulullah SAW. Jadi malaikat Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Dan kita ketika kita memperingati Maulid itu kan biasanya para ulama itu sangat cerdas mengarang kitab-kitab sholawat dengan bentuk-bentuk, ada tiba, ada berjanji, ada sholat al-anam. Itu sebagai apa? Sebagai cara agar kita membiasakan berselawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, hikmahnya adalah ekspresi kebahagiaan, ungkapan kegembiraan, kesenangan atas diutusnya Rasulullah SAW ke bumi ini. Abu Lahab saja yang kafir, yang musyrik, ya, gembira. Kegembiraannya dibuktikan ketika dia mempunyai budak namanya Suwaibah. Dalam hadis Bukhari itu dia merdekakan ketika Rasulullah lahir. Jadi Abu Lahab ini memerdekakan budak sebagai ekspresi kegembiraan Rasulullah lahir. Kita ketahui kalau budak di zaman itu harganya mahal, Pak. Ya kalau dirupiahkan itu paling minimal itu 50 jutaan. Itu budak. 50 juta. Orang kafir, musyrik, Abu Lahab, ya, Rasulullah lahir, Maulid Rasulullah memberikan budak yang harganya sekitar 50 juta. Kita memperingati Maulid kira-kira berapa uang yang kita keluarkan? Nah, kira-kira lebih tinggi Abu Lahab apa lebih rendah dari Abu Lahab, Pak? Allahu Akbar wa lillahil hamd. Sampai-sampai di akhirat itu siksa api neraka jahanam kepada Abu Lahab diringankan setiap hari Senin. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal itu diringankan oleh Allah. Kenapa? Karena pernah saking cintanya dengan keponakannya lahir di hari Senin, Abu Lahab itu memerdekakan budak. Itulah akhirnya Allah berikan nanti di akhirat diberikan keringanan siksaannya setiap hari Senin. Allah. Kita tahu kan Abu Lahab itu sudah divonis neraka. Ya, tabbat siada Abi Lahab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya ya. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga, hikmah memperingati Maulid Rasulullah SAW adalah menjaga, merawat, meneguhkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah cintanya kepada kita luar biasa, harusnya kita pun lebih cinta kepada Rasulullah. Menjelang akhir wafatnya Rasulullah itu yang disebut bukan istrinya, bukan anaknya, bukan keluarganya, tapi apa? Ummati, ummati, ummati. An-nisa, 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 as-salah, as-salah. Itu wasiat Rasulullah tuh. Jadi Rasulullah berwasiat bukan untuk anaknya, bukan untuk istrinya, tapi untuk kita umatnya, untuk para wanita, dan untuk menjaga sholat kita. Karena itulah ketika kita memperingati Maulid ini adalah agar kita menjaga, merawat kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, hikmah memperingati Maulid
ikhtiar kita menghadirkan kembali Rasulullah SAW di hadapan umat sebagai role model, suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam beribadah, dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu teladan yang terbaik bagi hamba Allah yang mengharap rahmat Allah, bagi hamba Allah yang yakin dengan kedatangan hari kiamat dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa kita harus meneladani Rasulullah sebagai teladan terbaik dalam hidup kita. Yang kelima, akan senantiasa mengingat kita peninggalan berharga kepada kita. Apa peninggalan Rasulullah itu? Harta tidak, jabatan bukan. Apa yang ditinggalkan Rasulullah? Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bima kitabullah sunnat Rasulillah. Saya meninggalkan kalian dua hal yang kamu tidak akan tersesat dengan dua hal itu. Yaitu apa? Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hikmahnya kita memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Nah, sekarang kita lihat, kita belajar kembali yang pernah mungkin disampaikan 3 tahun yang lalu. Ya, ini ngingatin, yaitu biodata Rasulullah, ya, riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Rasulullah itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan seterusnya, ya, panjang insyaallah sampai ke bin Ibrahim, ya, bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Saya sampai segini aja ya. Nah, kapan lahirnya? Lahirnya Rasulullah itu di waktu subuh hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau kalau tanggal Masehinya 20 April 571 Masehi. Itu Rasulullah lahir. Kalau kita kan ingatnya cuma 20 awal tahun Gajah ya. Nah, kenapa disebut tahun Gajah? Karena saat Rasulullah lahir itu, di tahun itu terjadi peristiwa besar, yaitu Abraha, raja Yaman, ingin menghancurkan Ka'bah, mendatangkan pasukan-pasukan hebat saat itu dengan gajahnya. Sebagaimana Allah abadikan dalam surah Al-Fil, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. Dan itulah di tahun itulah Rasulullah lahir. Ya, bagaimana Allah hancurkan Abraha dengan pasukan gajahnya karena ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Nah, kalau tanggal Masehinya adalah 20 April 571 Masehi. Sekarang tahun 2020. Jadi berapa ratus tahun? 15 abad yang lalu, Pak ya. 15 abad yang lalu. Tempat lahirnya di mana? Yaitu di rumah Abu Thalib, pamannya Rasulullah, di Mekah Al-Mukarramah. Nama ayahnya Abdullah bin Muttalib bin Hashim. Nama ibunya Aminah bin Abdul Wahab bin Abdul Manaf. Ini nama orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang mengasuh pertama ini adalah Barokah Al-Habsyiyah yang digelar oleh Ummi Haiman. Itu hamba perempuan bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengasuh yang pertama, ibu susu yang pertama adalah Suwaibah, hamba perempuan Abu Lahab yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ini yang menjadi ibu susunya Rasulullah pertama. Hah? Disusui? Yes. Disusukan, iya. Yang pertama itu Suwaibah. Yang kedua adalah Halimatu binti Abu Zaid As-Sa'diyah, atau yang dikenal Halimatu Sa'diyah, yang suaminya bernamanya Abu Qabsah. Itu ibu susunya. Kenapa? Karena memang Aminah ini tidak bisa melakukan susu, dan juga beliau umur 6 tahun Rasulullah itu wafat.
Kemudian 6 tahun, nah itu deh ya. Ketika usia Rasulullah 6 tahun, ibunya Aminah wafat, sakit meninggal dunia di Al-Abwa. Al-Abwa ini di mana? Kampung di antara Mekah dan Madinah. Lalu diasuh oleh Ummu Aiman yang dibayar oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ini kisahnya di usia 6 tahun. Jadi usia 6 tahun ini Rasulullah sudah apa? Sudah yatim piatu. Usia 8 tahun kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Lalu akhirnya diasuh oleh paman beliau Abu Thalib. Usia 9 tahun sampai 12 tahun Rasulullah itu bersama Abu Thalib bermusafir ke Syam untuk berdagang. Ya, di usia 9 tahun. Ketika berada di kota Basrah di Syam, Syria sekarang, seorang pendeta namanya Bahira atau Buhairah bertemu ketua rombongan menceritakan tentang pengutusan Nabi, seorang Nabi di kalangan orang Arab. Nah, ketika bertemu itu beliau melihat tanda-tanda kenabian kepada Rasulullah kecil waktu itu, Muhammad SAW yang kecil. Jadi artinya Buhairah ini atau Bahira ini melihat, karena dia ahli kitab, dia belajar dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil ada tanda-tanda kenabian. Dilihat Rasulullah ini bagi tanda-tanda kenabian. Di antaranya adalah kalau beliau kemana-mana itu ada awan yang selalu mengiringi beliau. Jadi beliau tidak mengalami panas terik matahari. Jadi makanya perjalanan Mekah ke Syam kemana-mana bersama paman beliau itu tidak mengalami kesusahan, keletihan yang luar biasa. Kenapa? Karena diiringi oleh awan. Itu di antara tanda kenabian Rasulullah SAW. Di usia 25 tahun bersama Abu Thalib dan beberapa pamannya pergi berjumpa Amr bin Asad, bapak saudara Khadijah, untuk meminang Khadijah. Kita ketahui Khadijah ini adalah saudagar kaya, seorang wanita yang sukses dalam bisnis. Ya, beliau menjadi bosnya Rasulullah. Ya, jadi direksinya, Rasulullah jadi karyawannya. Tapi karena perusahaan Khadijah ini berkembang pesat karena di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Ketika beliau menikah, maharnya dulu 100 ekor onta plus 500 dirham. Seandainya 1 ekor onta harganya 50 juta dikali 100 berapa Pak? 5 miliar. Sekitar itu. Bayangin tuh, ada di sini di Parung nikah dengan mahar sebesar itu. Boro-boro ya. Artinya Rasulullah tuh kaya banget. Kenapa bisa kaya? Karena beliau bisnisnya lancar, karena beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Itu banyak orang yang menitipkan harta kepada beliau karena jujur. Ya, menitipkan, maka di hartanya itu dikembangkan menjadi bisnis yang begitu lancar. Kemudian usia 35 tahun banjir besar melanda kota Mekah, meruntuhkan dinding Ka'bah. Ketika meruntuhkan dinding Ka'bah itu Hajar Aswad jatuh ke bawah. Lalu seluruh kabilah-kabilah itu berebut ingin menaikkan Hajar Aswad ke tempat semula. Nah kan hampir terjadi peperangan tuh antar suku karena berebut ingin membawa Hajar Aswad yang jatuh itu karena banjir besar untuk diletakkan ke tempat yang semestinya. Nah akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diberikan amanah oleh para kepala suku supaya konflik ini nggak terjadi. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW dengan kecerdasannya, fatonahnya itu, sorbannya ditaruh di bawah, lalu Hajar Aswadnya ditaruh, seluruh para kepala suku memegang sorbannya Rasulullah SAW untuk menaikkan itu Hajar Aswad ke tempat semula. Akhirnya apa yang terjadi? Para pembesar Makkah, para kepala suku itu tidak terjadi konflik. Kenapa? Karena semuanya rela, ikhlas. Ya, itulah Hajar Aswad. Kemudian di usia 40 tahun Rasulullah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira dan diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala
melalui malaikat Jibril menerima wahyu yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian di usia 53 tahun Rasulullah bersama para sahabat hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kenapa hijrah? Karena ketika itu umat Islam banyak yang dibantai, banyak yang dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Ya. Begitu luar biasanya kezaliman yang dilakukan oleh kafir Quraisy, Allah memerintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk hijrah. Hijrahlah beliau ke Yasrib waktu itu di usia 53 tahun. Sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal 24 September 622 Masehi. Kemudian di usia 63 tahun Rasulullah wafat. Tepat di hari Senin 12 Rabiul Awal. Jadi ketika kita memperingati Maulid sebenarnya juga memperingati wafatnya Rasulullah. Karena sama harinya dan sama tanggalnya 12 Rabiul Awal hari Senin di tahun 11 Hijriah atau tepatnya 8 Juni 632 Masehi Rasulullah wafat. Nah, bicara Rasulullah ini kita bicara secara lengkap bagaimana Rasulullah pernah mengalami nikah dengan satu istri, Rasulullah pernah tidak punya istri, dan Rasulullah pernah berpoligami. Dan coba lihat di layar monitor ya, Rasulullah menikah dengan satu istri, dengan Rasulullah menikah dengan banyak istri, lebih lama mana Bu? Lebih banyak satu istri dengan Khadijah. Ya, Khadijah ini menikah selama 25 tahun. Ketika usia melamar 25 sampai 50 tahun Rasulullah ini 25 tahun satu istri. Ya. Kenapa? Karena Khadijah ini banyak sekali membantu perjuangan dakwahnya Rasulullah. Hartanya seluruhnya untuk dakwah. Hartanya Khadijah ini untuk dakwah. Ya, Allah Akbar. Saking cintanya kepada Khadijah, Rasulullah ini tidak nikah selama 1 tahun. Duda di usia 51 tahun. Di sini ada yang duda? Ada yang duda? Jangan lama-lama. Cukup 1 tahun aja. Cukup 1 tahun. Rasulullah pernah duda 1 tahun. Nah, beliau menikah berikutnya ya dengan beberapa istri, nanti saya jelasin istri-istri Rasulullah dari usia beliau 52 sampai wafat 63 tahun. Jadi beliau berpoligami selama 11 sampai 12 tahun antara itu. Nah, ini istri Rasulullah SAW ya Pak. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Istri yang pertama tadi yang selama bermonogami 25 tahun. Yang kedua Saudah bin Jam'ah binti Jam'ah. Ya. Saudah ini wanita hitam. Ya, usianya sekitar 63 tahun ketika Rasulullah nikahi. Ada yang mengatakan 70 tahun. Anaknya 13. Jadi kalau pengen nikah lagi Pak, ya umur 60, 63, anak 13. Saudah ini hitam, gemuk hitam. Jadi kalau bapaknya, suami, ibu-ibu mau nikah lagi, pilih Saudah. Kira-kira ibu ikhlas Bu? Ibunya ikhlas, kita yang nggak ikhlas. Allah Akbar. Kemudian dengan Aisyah. Aisyah ini anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Saudah ini seorang wanita tadi yang banyak anak yatimnya. Aisyah ini istri Rasulullah yang masih gadis. Dinikahi oleh Rasulullah di usia 6 ada yang mengatakan 9 tahun ya. Ya, tapi baru di di usia bergaul itu di usia 12 tahun. Aisyah ini anak dari Abu Bakar Siddiq, ini seorang wanita yang sangat cerdas. Kecerdasannya akhirnya beliau banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Pintar, cerdas, cantik,
ya selalu bersama kayak ini, dan juga putri daripada sahabat dekatnya. Jadi nikah dengan putri dari sahabat dekatnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Hafsah. Hafsah ini juga anak daripada sahabat Rasulullah, yaitu anak dari Umar bin Khattab. Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian yang berikutnya Ummi Jamibah binti Abu Sufyan. Kemudian Hindun binti Umayyah. Kemudian Zainab binti Jahsy. Kemudian Safiyah binti Huwai bin Akhtab. Kemudian Zainab binti Uzaimah. Yang terakhir Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini budak dari Mesir, pemberian dari Raja Mesir. Ini hadiah. Jadi seorang raja memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menerima. Seandainya Rasulullah tidak menerima, menolak pemberian raja hadiah, apa yang terjadi? Tersinggung raja itu, dia tidak akan masuk Islam, bahkan rakyatnya. Tapi karena senang itu raja, budaknya diterima bahkan sebagai istrinya Rasulullah SAW, akhirnya raja itu masuk Islam dan seluruh rakyat Mesir masuk Islam. Itu namanya dakwah. Allah Akbar. Begitu. Jadi kalau bapak-bapak ada yang ngasih hadiah, ambil, jangan ditolak. Setuju Bu? Setuju. Kita nggak setuju. Nah ini istri Rasulullah ya. Jadi berapa jumlahnya Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Ini diantaranya. Kemudian jangan lama-lama bahas banyak istri ya. Kita langsung bagaimana kita meneladani Rasulullah dalam berbagai aspek. Rasulullah itu kenapa kita teladani? Karena beliau itu manusia teladan dalam berbagai keadaan, multi teladan. Sebagai suami, teladan yang terbaik. Keteladanannya dibuktikan Bu. Rasulullah itu kalau memanggil istrinya tidak pernah panggilan istri yang menyakitkan hati. Panggilan Rasulullah panggilan kasih sayang. Rasulullah memanggil Aisyah misalnya, ya Khumairah. Tidak pernah Rasulullah memanggil dengan nama aslinya Aisyah, ya Khumairah, yang kemerah-merahan. Karena wajah Aisyah itu kemerah-merahan, semakin hari semakin cantik. Nah kira-kira saya tanya ibu-ibu di sini yang ngaji ini, dipanggil suaminya apa Bu? Mama lu, babah lu. Allah Akbar. Tuh, ini kadang-kadang ada suami panggil istri panggilan yang jujur tapi nyakitin. Apa panggilan yang jujur nyakitin? Ya, jujur, misalnya istrinya gemuk panggil gentong, istrinya kurus panggil pensil, istrinya hitam panggil black, istrinya cerewet panggil kaleng. Astagfirullahaladzim. Itu namanya jujur nyakitin namanya. Panggilan kasih saya ya Khumairah, atau apa gitu, sayangku, yayangku begitu. Nah, itulah panggilan. Ya, di habis kita ngaji subuh hari ini, berubah nih, manggil bini dengan sayang, yang paling-paling bini kita ngomong membekasin Bang. Astagfirullahaladzim. Suami teladan. Yang kedua, beliau Rasul untuk ayah teladan. Dari anak-anaknya beliau teladan yang terbaik bagi anak-anaknya, ayah teladan. Keteladanannya beliau ketika sholat berjamaah. Nah, nanti kakek teladan, ayah teladan, kakek teladan. Bagaimana sikap beliau kepada Fatimah Zahra, anak Rasulullah SAW yang kita kenal. Ya, sikap beliau kepada cucunya kakek teladan. Memimpin sholat berjamaah, menjadi imam. Cucu-cucunya Hasan Husain bermain-main. Ya, ketika beliau rukuk, sujud. Waktu itu sholat lama sujudnya Rasulullah SAW. Enggak biasa-biasanya Rasul sujud lama. Selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau sujud lama? Enggak biasanya. Apa jawaban Rasulullah? Hai sahabat-sahabatku, tadi cucuku bermain-main di punggungku. Beliau sholat, lagi sujud bermain-main. Kalau seandainya langsung Rasulullah berdiri, jatuh cucunya, nangis. Bentuk sayangnya Rasulullah, sholat pun beliau memperhatikan cucunya, sampai beliau memperlama sujudnya, sampai begitu. Allah, makanya ada tata cara sholat ketika kita membawa anak. Nah,
itu kan ini contoh Rasulullah SAW. Kemudian beliau adalah mertua teladan. Mertua teladan. Ketika Ali bin Abi Thalib ya masih keponakan, tapi beliau miskin, nggak punya apa-apa, melamar istri yang anaknya yang paling dia sayangi, Fatimah. Diterima itu. Jadi nggak, kalau sekarang kan ada calon mertua datang ke rumah kita, ditanya, lu mau nikahin anak gua, punya motor apa, punya mobil berapa, kerja di mana, gajinya berapa? Itu pertanyaan dunia terus. Nah kalau Rasulullah nggak begitu yang ditanya, ya imannya, ibadahnya, akhlaknya, Rasulullah langsung terima. Jadi mertua teladan. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah ya. Amin. Kemudian anak-anak Rasulullah, ini anak-anak Rasulullah. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah Zahra. Ini anak Rasulullah. 3 anak Rasulullah yang laki telah Allah wafatkan sebelum usia 2 tahun. Ada yang 1 tahun, ada yang 1 tahun setengah. Apa hikmahnya? Nah ini kan, kenapa anak Rasulullah itu yang laki-laki tidak sampai dewasa? Nah, anggapan orang anak laki-laki itu kan penerus perjuangan ayahnya. Nah bisa-bisa nanti ada nabi lagi. Ini kan bapaknya nabi, ini nabi lagi, Nabi Ibrahim, Nabi Qasim, Nabi Abdullah. Ternyata itu diantara hikmahnya, anak Rasulullah yang laki sebelum usia 2 tahun telah wafat semua. Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Sampai-sampai kan Rasulullah pernah nangis kan, nangis lalu turun ayat gitu ya, bagaimana Rasulullah SAW nangis anaknya wafat yang laki-laki. Yang terkenal kita Fatimah Zahra ya. Jadi anak Rasulullah ada berapa Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya. Anak Rasulullah ada 7. Kemudian sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama, beliau sebagai manusia. Nah ini saya langsung ayat-ayatnya ya. Ini bikin bingung ini. Manusia 14-11, terpelihara dari kesalahan 5, 6, 7. Wah bingung nih ya. Kita langsung ini aja ya, ini ayat-ayatnya. Tunggu dulu Sebelum itu kita, ini kesimpulan tadi. Nah ini Muhammad SAW ya, nama dan nasabnya. Ini nasabnya nih, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Nu'ay bin Ghalib bin Fahr Quraisy bin Malik bin Ahad bin Nadar bin Kinana bin Uzaimah bin Mutrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan dan seterusnya, bin Ismail sampai ke bin Ibrahim alaihissalam. Kalau kita Pak, keturunan kita ini, kita punya orang tua, kakek sampai berapa nih? Sampai berapa nasab kita yang kita ingat? Paling banyak 3 ya. Ada yang sampai 7, ada yang sampai 7 enggak? Ke atas sampai 7. Ingat enggak orang tua, kakek sampai kakek gitu? Ada di sini sampai 7. Kayaknya enggak sampai ya. Lupa kita ya. Allah Akbar. Kakek lagi gitu. Nah, ingat gitu ya. Nah, ibunya Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ya, jadi ketemu di bin Murrah tuh ya. Lahirnya tadi sudah dijelaskan ya, 53 tahun sebelum hijrah. Ibu persusuannya Suhaibah dan Halimatus Sa'diyah. Saudara sepersusuan Hamzah bin Abdul Muthalib. Saudara sepersusuan itu maksudnya sama-sama nyusu dengan ibu yang sama. Abu Salamah, Abu Sa'id bin Haris, Abdullah bin Haris, Unayyah binti Al-Haris. Wafatnya hari Senin 12 Rabiul Awal, umur beliau 63 tahun, dikebumikan pada hari Selasa di kamar beliau. Paman bibinya Abu Haris dan sebagainya, Ummu Hakim, istri-istri Rasulullah di sini 11 ya. Putra putrinya ini Qasim, Abdullah, cucu-cucunya, cucu Rasulullah Umamah,
dari Zainab, Abdullah dari Ruqayyah, Al Hasan, Al Husain, Ummu Kulsum, Zainab dari Fatimah Zahra. Ini cucu Rasulullah SAW. Sekarang ini ayat-ayatnya tadi. Nah, tadi kan angka-angka ada, sekarang langsung ayat-ayatnya, sifat-sifat Rasulullah. Nah, ini ya. Yang pertama, Rasulullah ini manusia biasa. Beliau bukan malaikat, beliau bukan apa? Bukan jin. Nah, bagaimana kalau kita contoh, misalnya nih, contoh Rasulullah itu malaikat, gimana contohnya? Kalau malaikat gimana contohnya, Pak? Gak bisa kita mencontoh Rasulullah kalau misalnya dia malaikat. Kalau dia malaikat kita sulit mencontohnya. Malaikat itu kan makhluk Allah yang tidak pernah melakukan maksiat, makhluk Allah yang tidak punya istri, bayangin. Ya kan? Rasulullah itu manusia seperti kita. Basyarun mislukum. Manusia seperti kalian semua. Apa bukti manusianya? Beliau makan, beliau minum, beliau punya istri, beliau tidur sama dengan kita. Cuma bedanya ini ada. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Beliau teladan yang terbaik. Contoh, Rasulullah tidur. Rasulullah itu tidur sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah makan, makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, itu bedanya. Allah Akbar. Rasulullah manusia seperti kita. Rasulullah itu berkeringat. Cuma bedanya kalau Rasulullah itu keringatnya wangi, harum, semerbak. Kalau kita rasain aja sendiri. Bahkan keringat Rasulullah itu sangat disukai oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kalau beliau pernah dakwah, pulang berjihad, pulang dari medan perang, membuka pakaian, membuka kaos, itu diusapkan ke wajahnya Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Aisyah itu terkenal dengan dia Humairah, yang kemerah-merah wajahnya semakin cantik. Coba ibu amalkan, Bu. Ya, suaminya pulang dari tempat kerja, suaminya pulang dari nyangkul, suaminya pulang dari pasar, buka pakaian, kaos, diusapkan ke wajah ibu. Insya Allah bukan kemerah-merahan, kebiru-biruan apa hitam-hitaman. Nah, itulah bedanya ya. Jadi Rasulullah SAW seperti itu. Dia manusia, ya, seperti kita manusia, tapi manusianya basarum mislukum. Walakin Allah yamunu ala man yasha min ibadi. Yang kedua, sifat Rasulullah itu terpelihara dari kesalahan. Yang disebut dengan maksum, terpelihara dari dosa. Beliau manusia, tapi terpelihara dari dosa. Al-Maidah surah ke-5 ayat 67 dan surah At-Tahrim surah ke-66 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama balagta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah memelihara kamu dari manusia. Allah memelihara, artinya Allah memelihara Rasulullah SAW. Beliau itu ya terpelihara dari dosa, terpelihara dari kesalahan. Kemudian sifat Rasulullah yang ketiga as-siddiq, benar, jujur. Az-Zumar surah ke-39 ayat 33 dan An-Najm ayat 3 sampai 4. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bi ulaika humul. Mungkin gitu ya. Mau sholat berjamaah, mau ngaji subuh di Riyadhus Shalihin, ada yang hina, ada yang ngejek, ada yang ngudain. Kita apain ke orang itu? Susah gitu ya. Yang keenam, amanah. Rasulullah ini amanah. Innallaha ya'muru bil adli an tu'addul amanah ila ahliha. Ya, Rasulullah ini amanah. Yang ketujuh, Rasulullah ini tabligh, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, dia sampaikan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu ya Allah, ya Rasul dari Tuhanmu. Jadi semua yang diwahyukan oleh Rasulullah tidak pernah dikorupsi oleh Rasulullah. Semuanya sama dengan disampaikan melalui malaikat Jibril. Yang kedelapan, komitmen. Al-Isra ayat 70. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarqam ilaihim sayyi'an qalila. Dan kami tidak memperkuat hatimu, saya kamu hampir condong sedikit kepada mereka. Kalau tidak memperkuat hati Rasulullah, Rasulullah pun terbawa pengaruh daripada orang-orang Quraisy kafir.
Kemudian Bapak jamaah rahimakumullah, karakteristik risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pertama, penutup para nabi. Artinya adalah risalah yang disampaikan oleh Rasulullah ini tidak ada lagi. Sudah ditutup. Rasulullah ini nabi yang terakhir. Inilah keyakinan kita dan harus diyakini oleh kita. Siapapun orangnya, sorbannya panjang, ilmunya tinggi, bisa terbang, hebat, ngaku nabi, kita wajib tidak percaya. Siapapun dia. Nah, kita ini kan kadang-kadang di dunia ini banyak orang yang mudah ngaku-ngaku dan anehnya banyak pengikut. Dulu ada namanya orang dapat wahyu di Bogor, di Gunung Bunder, Musadek, ya kan? Ada yang ngaku nabi dan banyak pengikutnya, dapat wahyu dari Gunung Bunder. Kalau bapak-bapak kalau Gunung Bunder dapat apa, Pak? Ada lagi orang ngaku nabi, tukang cukur dulu di Bandung, namanya Sayuti ngaku nabi, tukang ngaku nabi. Allah Akbar. Ada juga pengikutnya. Ada lagi ngaku nabi namanya Tugimin ngaku nabi. Kalau enak, kalau kita kan baca salawat sallallahu ala Muhammad. Kalau Tugimin sallallahu ala Tugimin kan nggak pantas banget gitu kan. Ada juga itu. Aneh-aneh aja. Dan sampai sekarang masih ada tuh pengikutnya yang ngaku nabi dari India. Siapa namanya itu? Mirza Ghulam Ahmadiyah di Jampang. Tapi sekarang udah nggak ada ya. Mudah-mudahan jangan sampai ada lagi. Nah itu tuh pokoknya nabi kita Muhammad, nabi yang terakhir, tutup. Nggak ada nabi lagi. Ya, khatamun nabi itu penutup, bukan cincin. Ini ada yang mengartikan cincin, bukan, penutup para nabi. Kemudian yang kedua, karakteristik ajaran yang disampaikan Rasulullah adalah menghapus risalah. Artinya adalah ajaran yang disampaikan Nabi Musa, ajaran yang disampaikan Nabi Ibrahim, ajaran yang disampaikan Nabi Isa sudah terhapuskan. Kenapa? Karena sudah disempurnakan oleh Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam surah As-Saff, surah As-Saba, surah Al-Anbiya. Yuridullahu tuqiu nurallah bi'awallahu timu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan tipu daya mereka, tapi Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus kamu. Tidaklah kami mengutus kamu ya Rasul melainkan kepada umat untuk seluruhnya. Ya. Kemudian yang ketiga, pembenar para nabi. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, yang disampaikan Nabi Isa itu dibenarkan, disempurnakan oleh Al-Qur'anul Karim. Kemudian penyempurna risalah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi yang dulu. Yuwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyaj'ala 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah Allah mengutus rasulnya membawa petunjuk yang dibenarkan terhadap semua agama. Cukuplah Allah sebagai saksi. Kemudian jamaah rahimakumullah, seluruh manusia. Kalau Nabi Musa itu hanya untuk Bani Israel. Nabi Isa pun begitu. Nabi-nabi lain itu setempat, jadi lokal saja, minimal nasional. Tapi kalau Rasulullah diutus adalah wa ma arsalna illa kafatan linnas. Bahkan yang keenam, rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya manusia tapi alam, seluruh alam. Manusia dan jin semuanya. Jadi bukan hanya untuk lokal Arab saja, tapi seluruhnya. Lalu sekarang apa kewajiban kita kepada Rasulullah? Pertama, mengimaninya, Nabi yang terakhir. Makanya kenapa kita diulang-ulang dalam sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulang-ulang itu dalam sholat kita, dalam syahadat yang kita baca dalam sholat, syahadat yang dibaca oleh para muazzin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikut ngaji puji. Kemudian yang kedua, mencintainya. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah cinta kepada kita, maka kita cinta kepadanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni.
Katakanlah jika kamu benar-benar cintai Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah mengampuni, mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian yang berikutnya kewajiban kita kepada Rasulullah mengagungkan Rasulullah, memuliakan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana azizan hakima. Jadi kita harus mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kewajiban kita menolong, membelanya, membela agama yang disampaikan oleh Rasulullah dalam surat At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasallallah. Kemudian kita mencintai para pencintanya. Nah, mencintai para pencinta Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah, maka harus kita cinta kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in sampai pada ulama-ulama, para keturunan kepada Rasulullah. Kita harus cinta kepadanya. Ya, Muhammad Rasulullah walladzina hum asyaddu 'alal kufri ruhamaa'u bainahum. Kemudian, nah ini yang paling penting nih, hidupkan sunnahnya. Bukti cinta, hidupkan sunnahnya. Wa'adullah wa rasulullah allakum turhamun. Ya, hal-hal yang kecil lah kita contoh, misalnya mau kamar mandi kita baca doa dengan kaki kiri. Ya, keluar kamar mandi baca doa dengan kaki kanan. Ya, masuk ke masjid kaki kanan dengan doa, keluar masjid kaki kanan dengan doa. Ya kan begitu. Hal-hal yang dicontohkan Rasul kita contohkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau minum dengan tangan kanan, kalau makan dengan tangan kanan, kalau makan minum tidak pernah berdiri. Ini kadang-kadang kita ini enggak sengaja atau sengaja makan minum tangan kiri, makan minum sambil berdiri, nauzubillah min dzalik. Ya, contohnya kalau Rasulullah itu minum, dia baca bismillah, selesai minum baca alhamdulillah. Dan yang terakhir kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah waktu sudah habis, pas waktu suruh. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan sebagai umat Rasulullah dan kita berharap mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin. Ya Nabi salam